Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Anak-anakku semua, khususnya kelas 7, kita kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Mudah-mudahan di pertemuan yang ke-6 ini Ananda masih tetap sehat dan tidak kurang apapun sehingga bisa tetap eksis mengikuti pembelajaran daring. Sebelum kita lanjut ke materi, kita berdoa dulu. Sebagaimana biasanya kita mengawali pembelajaran dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan selama ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya himbau kepada Anda semua bahwa pertemuan berikut insya Allah kita akan mengikuti ulangan harian pertama untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi saya harap Anda pertemuan pertama sampai hari ini tolong dipelajari materi-materi yang pernah saya kirim, karena soal itu tak luput dari materi yang pernah saya kirim. Oke Nanda, kita lanjut ke materi. Ya, ini ada KD-nya. KD pertama dan kedua masih sama, yang berbeda hanya KD 3 dan keempat. Jadi KD ketiga di sini menganalisis tantangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kemudian KD yang keempat mengolah informasi tentang tantangan dakwah Nabi dan kunci keberhasilannya dalam berdakwah di Mekah. Jadi KD pertama dan kedua ini masih sama pertemuan yang lalu. Kenapa? Karena kita masih dalam bab yang sama. Sekarang kita lihat lagi tujuan pembelajarannya apa, ya. Jadi tujuan pembelajaran di sini ada 2. Karena hanya 2 poin pembahasan yang saya akan paparkan, jadi otomatis tujuan pembelajarannya itu hanya 2 juga. Jadi setelah proses pembelajaran, peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan tentang apa tantangan yang dihadapi Nabi dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, peserta didik sudah mampu menjelaskan tentang apa kunci keberhasilannya dakwah Nabi Muhammad SAW itu di Mekah. Apa kunci keberhasilannya? Nah, sekarang kita lihat poin pembahasannya. Jadi poin pembahasannya yang pertama ini tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang kedua, kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi inilah pembahasan, inilah 2 poin pembahasan yang akan saya paparkan nantinya. Oke Nanda, kita lanjut. Jadi judul materi sama. Ini masih bab pertama, Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Pemaparan materi. Kemudian kita masuk ke materi pertama, tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW.
Coba diperhatikan Nabi Muhammad SAW yang mulanya mendapatkan perintah Allah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diperintah oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Untuk berdakwah secara terang-terangan. Saat Rasulullah berdakwah secara terbuka atau secara terang-terangan, tentunya tidak lepas dari berbagai gangguan dan ancaman. Gangguan dari kafir Quraisy itu sendiri, ya, sehingga kaum Quraisy yang menolak secara terang-terangan terhadap ajaran Nabi, yaitu agama Islam, semakin nampak. Ya, kenapa? Kita lihat orang-orang kafir Quraisy itu melakukan segala upaya demi terhentinya dakwah Rasulullah SAW dan padamnya syiar Islam. Namun atas pertolongan Allah, syiar Islam semakin berkembang dan bahkan pemeluk Islam itu semakin banyak. Ya. Jadi orang berjuang itu tidaklah segampang membalikkan telapak tangan untuk meraih apa yang kita perjuangkan. Jadi sama dengan Ananda, ya. Ananda itu berjuang untuk sekolah karena kita mendapatkan tantangan atau hambatan dengan adanya penyakit corona ini sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi kalau Ananda masih tetap giat dan rajin mengikuti pembelajaran daring seperti ini, insya Allah Ananda akan mendapatkan berkah tersendiri, ya, akan mendapatkan hasilnya nanti. Iya, seperti itu. Yakin saja bahwa segala usaha yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil. Yang penting kita bersungguh-sungguh belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Nanda, sekarang kita lanjut lagi ke materinya. Nah, di antara usaha-usaha orang kafir Quraisy dalam menghalangi dakwah Nabi dan tersebarnya dakwah Islam itu yang pertama apa? Ini penghinaan, ancaman dan siksaan secara fisik kepada Rasulullah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tidak segan-segan menghina, ya, mengancam bahkan menyiksa Nabi secara fisik. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan Islam itu berkembang di Mekah seperti itu. Kemudian yang kedua, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap para pengikutnya. Jadi bukan cuma Nabi yang disiksa, yang dihina, yang diancam, tetapi juga pengikut-pengikut Rasulullah pada saat itu. Jadi itulah tantangan, ya, dihina, diancam, disiksa, baik Nabi maupun pengikutnya. Kemudian tidak berhasil dengan menghina dan mengancam dan menyiksa, apalagi yang kedua, Nabi bersama para pengikutnya ditawarin harta, tahta dan wanita, tapi Nabi tidak pernah merasa tergiur dengan bujukan itu. Iya. Kemudian tidak berhasil dengan bujukan harta, tahta dan wanita, apalagi Nabi lagi dibujuk untuk bertukar sesembahan. Ini yang lucu. Masa Tuhan mau ditukar? Jadi tolong disimak Ananda bahwa luar biasa itu usaha orang-orang kafir dalam menghalangi dakwah Islam. Tidak berhasil dengan penghinaan, ancaman, siksaan, Nabi atau pengikutnya ditawari harta, tahta dan wanita, tidak berhasil, dibujuk lagi Nabi untuk bertukar sesembahan, bertukar Tuhan. Emangnya Tuhan bisa ditukar? Bukan kue atau bukan barang yang mau seenaknya ditukar. Ini tidak berhasil juga. Kemudian apalagi yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Talib. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa Abu Talib itu adalah paman Nabi yang selalu membela Nabi dan mempertahankan Nabi di dalam menyiarkan agama Islam. Jadi tidak berhasil ini 4 langkah, ambil lagi langkah yang lain. Tetapi dia juga tidak berhasil memprovokasi Abu Talib untuk membujuk Nabi menghentikan dakwanya, atau untuk membujuk Nabi agar berhenti menyiarkan Islam. 5 ini tidak berhasil, masih ada yang lain, ya. Kita lihat lagi.
Ini lagi, apalagi yang keenam, menghasut lagi masyarakat Mekah. Ya, dia memberi isu fitnah kepada orang-orang Mekah bahwa Nabi itu adalah membawa ajaran yang menyesatkan. Ya, dia menganggap bahwa Nabi itu adalah orang gila yang sudah tidak waras lagi. Seperti itu ya. Kemudian tidak berhasil ini ada lagi yang ketujuh, mengasingkan dan memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib. Coba bayangkan itu. Tantangan yang dihadapi Nabi luar biasa ya. Dia diasingkan, memboikot lagi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang mengikut kepada ajaran Nabi. Dia tidak mau bertransaksi, tidak mau berjual beli, tidak mau menikah, dan pokoknya tidak mau bergaul dengan orang-orang yang masuk memeluk agama Islam. Kemudian tidak berhasil lagi ini, apalagi yang selanjutnya. Dia lagi membuat pengaruh atau mempengaruhi pemimpin negara-negara tetangga untuk menolak Islam dan kaum muslimin. Coba Ananda bayangkan, ada 8 tantangan yang tidak gampang untuk dihadapi oleh Nabi di dalam menyiarkan agama Islam. Tetapi Nabi tidak pernah surut di dalam semangatnya untuk tetap bagaimana supaya Islam itu bisa berkembang dan berhasil mempengaruhi atau menarik banyak pengikut ya, dan itu juga akan berhasil. Nah, pembahasan kita selanjutnya itu akan dilihat apa sebenarnya kuncinya keberhasilan sehingga Nabi itu berdakwah di Mekah dan berhasil dalam berdakwahnya, berhasil dalam mempengaruhi orang-orang Mekah atau orang-orang Arab itu di Mekah sehingga banyak yang dirubah, mulai dari keyakinan, akhlaknya, itu yang pertama, dan yang kedua, dan yang lain-lain. Itu semuanya berhasil oleh dilakukan baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW. Nah, apa kuncinya? Sekarang kita lihat ya, kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad mengembangkan dakwanya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy seperti itu tadi. Tantangan tersebut tidak menghalangi dan menghentikan dakwanya. Perjuangannya terus dilakukan sehingga pengikutnya bertambah banyak. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karakter tersebut antara lain sabar. Jadi kunci keberhasilan itu adalah sabar. Jadi anak-anak belajar daring, menemukan tantangan, menemukan rintangan. Jangan kita lepas dari sikap sabar itu supaya kita bisa meraih kesuksesan. Kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Kemudian yang kedua, karakter yang dimiliki oleh Nabi sehingga dia bisa berhasil, gigih dan ulet. Jadi saya harapkan Ananda juga bisa seperti itu, memiliki kegigihan dan keuletan sehingga Ananda bisa berhasil di dalam belajar. Ya, saya harapkan seperti itu. Kemudian apalagi yang ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Jadi akidah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW itu cukup kuat sehingga tertimpa atau terombang-ambing atau terhempas oleh badai apapun dia tidak pernah goyah. Itu ya, jadi saya harapkan Ananda juga seperti itu. Janganlah kita mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan yang ada, terutama pengaruh lingkungan dari luar. Jadi Ananda tidak apa-apa bergaul, tapi pilihlah pergaulan yang bisa membawa kita ke hal-hal yang lebih baik. Jangan bergaul dengan teman-teman yang bisa membawa Ananda kepada keburukan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Jadi Nabi itu terkenal memiliki akhlak yang terpuji. Dari masa kecil
sampai sebelum dia diturunkan wahyu kepadanya untuk menjadi nabi dan rasul, memang sudah dikenal sebagai manusia yang memiliki akhlak terpuji sehingga diberikan gelar Al-Amin. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, kesetaraan derajat. Nabi itu tidak pernah memilah-milih orang untuk bergaul. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah memandang kaya miskin, orang kuat, orang lemah, orang jelek, orang cantik. Pokoknya dia menyamakan semua di dalam bergaul, sehingga inilah yang dilihat oleh orang-orang Arab pada waktu itu, bahwa Muhammad SAW itu memang memiliki patut untuk dicontoh, dan memang diakui baik kawan maupun lawan. Jadi Nabi itu betul-betul memiliki karakter yang bisa mendukung keberhasilan dakwanya di dalam merubah akhlak orang-orang Mekah, baik dari segi keyakinan maupun dari segi pergaulan. Seperti itu Nanda. Jadi Nabi itu berdakwah bukan secara secara lisan, tapi dakwah bil halnya. Artinya dia memang patut untuk dicontoh dari segi tingkah laku, bukan cuma dari segi ucapannya saja, tapi memang betul-betul ada yang nagau. Jadi Nabi tairo koma dakwah memang betul-betul dilakukan, baru dia menyampaikan kepada umat. Seperti itu. Jadi inilah kunci keberhasilannya, sehingga Nabi itu bisa berhasil di dalam merubah manusia dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Seperti itu. Oke Nanda. Kemudian ya ini lagi berulang ya. Jadi sebelum saya tutup, ada tugasnya itu ya. Jadi Ananda nanti menyimpulkan materi di buku catatannya, kemudian dikirim di link yang ada di grup kelasnya pada saat pengisian daftar hadir. Sekalian juga mengirim tugasnya. Oke? Jadi itulah tadi pemaparan materi kami, materi saya tentang tantangan yang dihadapi Nabi dalam berdakwah, kemudian apa kunci keberhasilannya Nabi di dalam berdakwah sehingga bisa mengubah masyarakat jahiliyah, bisa mengubah masyarakat yang tidak baik menjadi masyarakat yang bermartabat. Oke Nanda, saya harapkan Anda juga bisa seperti itu. Sekolah di pesantren, akhlaknya yang tidak yang kurang baik dulu menjadi baik, ibadahnya yang kurang lancar menjadi lancar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.